Terima kasih panelis, terima kasih Bapak Dr. Budi Nugroho. Perkenalkan nama saya Fajar Iswandi, saya dari tim kuasa hukum wajib pajak PT Sumber Rezeki Pangan. Eh, Posisi Bapak atau profesi Bapak adalah sebagai hakim di pengadilan pajak, betul ya Pak? Betul ya, ya. Ya. Eh, Tolong Bapak jelaskan ketika pihak penggugat belum mendapatkan surat tanggapan atas gugatan beserta dengan surat permintaan bantahan, tetapi sudah diterbitkan surat undangan atau panggilan sidang pemeriksaan awal. Ya. Nah, apakah surat undangan atau panggilan pemeriksaan awal tersebut itu tetap dianggap sah dan sudah sesuai dengan hukum acara peradilan pajak? Jika iya, norma mana yang mengatur mengenai hal tersebut? Nah, kemudian jika persidangan tersebut tetap dilaksanakan, apakah patut dianggap persidangan tersebut dianggap sebagai sidang yang prematur? Terima kasih. Baik ya, untuk sesi ini saya kasih kesempatan 3 penanya ya. Silakan. Nanti masih bisa lagi 3 calon lagi nanti setelah makan siang ya. Silakan. Selamat siang, Bapak Selamat dan siang. Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriana Rosalin, praktisi pajak dari Semarang. Saya mau bertanya, Pak, dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 83 Ayat 1 menyatakan bahwa putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat 2, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, putusan pengadilan pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka dan untuk umum. Yang jadi pertanyaan, sebagai calon hakim agung, bagaimana Bapak memastikan bahwa ketentuan pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 ini benar-benar ditegakkan dalam setiap putusan dan bukan hanya sekedar formalitas belaka? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terakhir untuk sisi ini, 1 orang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Fadilatul Rosyida dari Ester Vinsemi Indonesia. Sebagai perusahaan importir, kepastian dan kejelasan peraturan perpajakan menjadi faktor penting untuk memastikan kelancaran aktivitas usaha. Idealnya pelaturan tidak hanya selaras dengan prinsip hukum pajak, tapi juga adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional dan praktik bisnis di lapangan. Namun, seringkali terdapat jarak antara ketentuan yang tertulis dengan realitas penerapan, baik karena keterlambatan pembaruan kebijakan, perbedaan interpretasi antar instansi, maupun ketidaksinkronan antar regulasi. Dan pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terkait upaya harmonisasi peraturan pajak dengan peraturan kepabeanan dan perdagangan internasional agar tidak terjadi tumpang tindih atau interpretasi yang berbeda di lapangan? Dan langkah konkret apa yang akan dilakukan Bapak sebagai hakim pajak untuk memastikan putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tapi juga menjadi panduan preventif yang baik bagi pelaku usaha untuk masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dijawab, manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, terima kasih Prof. Ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Fajar ya. Baik, Pak Fajar, memang di pengadilan pajak itu ada persiapan sebelum persidangan yang berupa korespondensi antara pengadilan pajak, bukan kami hakim, tapi pihak kepanitraan. Apabila surat banding, maka surat banding ini oleh pengadilan pajak akan diteruskan kepada Fiskus, dan Fiskus memiliki kesempatan untuk menjawabnya dengan namanya SUB, surat uraian banding. Surat uraian banding dari Fiskus ini akan disampaikan kepada pengadilan pajak, dan kemudian pengadilan pajak akan meneruskannya lagi kepada pemohon untuk menyampaikan bantahan. Ini ada batasan waktu, kalau dalam gugatan itu 3 bulan, kalau dalam hal banding itu 6 bulan. Dan kemudian ada pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatakan dalam hal gugatan harus
dimulai pemeriksaannya paling lambat 3 bulan sejak gugatan diajukan. Dalam hal banding, harus dimulai persidangan paling lambat 6 bulan sesudah banding diajukan. Dan di pasal 45, seingat saya ayat 3-nya mengatakan, apabila proses korespondensi ini tidak selesai, maksudnya barangkali bisa saja fiskusnya tidak menyampaikan SUP, atau bisa saja si pemohonnya tidak menyampaikan bantahan, ini sidang tetap bisa dijalankan. Jadi dalam hal seperti ini, kami di Pengadilan Pajak juga saya akan mengikuti bahwa paling lambat sidang itu dijalankan dimulai sejak 3 bulan dari surat gugatan diajukan, atau dalam hal banding paling lambat 6 bulan sejak surat banding diajukan. Dan di pasal 45 disebutkan, ketiadaan SUB atau bantahan tidak menghalangi dimulainya persidangan. Sehingga kalau tadi pertanyaannya apakah bisa tanpa ada bantahan kemudian dimulai persidangan, maka jawabannya bisa. Kemudian pertanyaannya, apakah ini tidak prematur? Jawaban saya tidak. Karena pasal 45 mengatakan boleh dilakukan persidangan walaupun para pihak di proses korespondensi ini belum menyelesaikan memberikan korespondensinya, jawaban-jawabannya. Dan ini juga setara mengikuti juga dengan bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat. Tidak usah menunggu sampai para pihak mengajukan korespondensinya sementara waktu bisa terlewati. Demikian jawab saya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu Rizky. Terima kasih pertanyaan Ibu Rizky mengenai ucap dilakukan secara terbuka. Selama ini kami dan juga di Pengadilan Pajak selalu mengucapkan putusan di pasal kalau tidak 82 atau 83 juga dikatakan ucapan itu tidak harus dibacakan lengkap dengan persetujuan para pihak. Jadi tidak harus dibaca keseluruhan dengan persetujuan para pihak. Dan itu yang selama ini banyak dilakukan di Pengadilan Pajak, karena putusan bisa sangat tebal, maka dengan persetujuan para pihak bisa disampaikan poin-poin pentingnya saja, yang penting amarnya dibacakan secara lengkap. Kemudian untuk memastikan pertanyaan Bu Rizky, bagaimana memastikan selalu disampaikan di sidang terbuka, saat ini di Pengadilan Pajak sudah ada cara e-tax code, pengucapan itu dengan cara di-upload di e-tax code. Dan ini kami juga peraturannya sedang disusun lagi, bahkan apabila para pihak ini tidak menghendaki sidang e-tax code pun, dimungkinkan pengucapan dilakukan dengan cara upload di webnya e-tax code. Dan hal ini juga sudah umum di peradilan-peradilan yang lain. Sehingga pengucapan tidak harus rinci seluruhnya, tetapi dilakukan terbuka. Terbuka bisa dilakukan dengan sidang, bisa dilakukan dengan cara upload di e-tax code itu. Jadi jawaban saya untuk Bu Rizky tentang hal ini, saya bisa memastikan dilakukan secara terbuka, Bu. Demikian, Bu. Kemudian pertanyaan ketiga, Ibu Fadila dari STPI. Terima kasih pertanyaan Ibu. Tentang adaptif dengan lingkungan, memang ya, peraturan perpajakan itu sangat sering berusaha untuk mengikuti dunia bisnis yang sangat cepat berubah. Sehingga peraturan perpajakan itu dikenal sangat banyak. 40 detik. Ya. Kemudian mengenai penyesuaian ya antara peraturan bea cukai dan DJP, selama ini di Kementerian Keuangan sudah ada Kemenkiuan, sehingga diupayakan semua yang ada di Kementerian Keuangan ini menjadi satu kesatuan. Termasuk antara Dijen Pajak dengan Dijen Bea Cukai, itu dalam hal audit sudah biasa dilakukan audit bersama, dan kemudian pegawai yang selama ini memahami pajak juga kemudian ditempatkan di Bea Cukai, demikian juga sebaliknya untuk menyatukan ini. Dan di Pengadilan Pajak, seperti tadi sudah saya sampaikan juga, hakim-hakim di Pengadilan Pajak juga memahami pajak secara keseluruhan, termasuk pajak daerah. Jadi saya setidaknya, saya pribadi itu juga sudah pernah memeriksa dan memutus segala macam sengketa, Bu.
Jadi apabila itu seperti yang baru saja terjadi kemarin ketika pemeriksaan itu sengketa pajak. Waktu habis. Oh ya, baik. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk Bu Fadilah. Demikian terima kasih Prof.